Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga pagi ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi dan jamalah hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16, demikian bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tema renungan, firman berdiam di dalam hatimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan dan keharmonisan adalah dambaan setiap keluarga. Tapi terkadang itu sulit kita dapatkan karena berbagai hal. Komunikasi yang kurang terjalin antara orang tua dengan anak, atau sebaliknya. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan arisan, atau yang lainnya. Demikian juga anak, sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan komunitasnya, bahkan sibuk dengan gadgetnya yang membuat anak semakin jauh dari kekeluargaan yang bisa menjerumuskan dirinya dalam kelompok yang tidak terkontrol. Saudara yang terkasih, apakah itu kita biarkan? Tentu saja tidak. Bagaimana kebersamaan itu kita bangun dan wujudkan di dalam keluarga Kristen? Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang artinya, sampaikanlah firman Tuhan di setiap saat, kapan saja, di mana saja. Tidak harus khotbah di dalam gereja atau pengajaran di sekolah minggu. Dialah Yesus Kristus yang kita beritakan. Di dalam pengajaran itu ada nasihat, ada teguran yang penuh hikmat, yang selalu mempertimbangkan situasi dari orang yang diajak berbicara. Perkataan yang tepat harus disampaikan dengan motivasi, waktu dan cara yang tepat, supaya firman itu berdiam dalam diri kita, berdiam di rumah kita. Saudara yang terkasih, melalui nats ini
Paulus menegaskan bahwa firman bukan hanya untuk orang percaya, tapi kepada orang yang belum percaya pun memerlukannya. Lakukanlah semuanya itu melalui perkataan dan perbuatan. Hendaklah di setiap komunitas engkau berada selalu dilandasi firman. Karena firman Tuhan akan membawa hati dan pikiran manusia itu menjadi benar dan jujur, serta mencintai kedamaian dan saling mengasihi. Jadi kita sebagai orang Kristen, jadilah pelopor-pelopor yang handal dan pelaku untuk memberitakan firman ke segenap manusia agar dapat memengaruhi hidup seseorang menjadi lebih baik, menjadi bertobat dan mendapatkan jalan yang benar. Dengan penuh ucapan syukur dan nyanyian. Ucapan syukur sangat berkaitan dengan kasih karunia. Semakin kita menyadari kasih karunia-Nya, semakin mudah bagi kita untuk menaikkan ucapan syukur. Berkat Allah terkadang secara jasmani tidak selalu nyata, tapi kasih karunia-Nya selalu ada untuk kita. Yakinlah dan berserulah, bersyukurlah. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami telah mendengar firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami. Biar kami layak menerima kasih dan karunia-Mu. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa atas nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.